Jika di sesi pertama, eh, beliau membahas mengenai introduction human research. Men- Tadi tentang ini Lan, Oh iya, tentang ya burnout burnout gitu caranya gimana kalau misalnya mau keluar motivasi lah ya. iya betul banget nih. Kira-kira eh materi kedua ini apa ya, Bro? Kayaknya kamu nanya tapi udah terjelas ya di di share screen sama operatornya ya Lan. Oke, yang udah dilihat juga sama teman-teman semua nih, kita akan membahas terkait dengan performance management and evaluation. Jadi nanti sesi ini bakal dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama pemaparan seperti biasa, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, kemudian nanti ditutup sama pembacaan notulensi. Mari langsung saja kita dengarkan materi dari narasumber kita, yaitu Dr. Fakih Latif SHMH. Kepadanya dipersilakan. Punten dokter, apakah sudah berada di Zoom? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semuanya. Kita lanjut ya pembelajaran kita di hari kedua HR Camp ini. Eh, Oke, kita lanjut. Materinya bukan performance, performance kan untuk yang minggu depan ya. Materinya adalah tentang rekrutmen ya. Tapi saya ganti ya, memang saya ganti karena setelah mengevaluasi yang kemarin, saya coba untuk saya sesuaikan supaya lebih ngena untuk adik-adik nantinya ya. Eh Apa? Tadi kan saya sudah share ya link untuk diisi. Coba kita lihat ke Google Form, Google Sheet-nya ya. Kita akan review sedikit sebelum kita ke materi. Oke, baru ada berapa ini? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya yang sudah mengisi. Oke, thanks. Sudah mengisi. Nah, jadi gini. Ini adalah cara paling mudah yang bisa adik-adik lakukan nanti. Misalkan bingung nih ya, HR nih ya, Syauki. Kita mau ngadain apa nih ya yang buat ini? Ya, kalau bingung kita mau ngapain, tanya aja kebutuhan dari anggota, dari pengurus. Pengurus itu kira-kira tuh untuk meningkatkan motivasi butuh apa gitu. Cuma, nah ini nih, problemnya adalah kita kan selama ini selalu bingung nih, kita mau menentukan mana sih kegiatan apa yang paling pas untuk anggota kan gitu. Tapi itu adalah dari sudut pandang pengurus sendiri atau dari sudut pandang kita. Nah, kita kan jarang nanyain langsung ke mereka kebutuhannya apa. Bikin aja yang simple gitu ya. Kalau sekarang sudah ada teknologinya ya, udah ada Google Sheet. Zaman saya dulu nggak ada Google Sheet, makanya susah, masih pakai survei ya, begitu. Kalian bisa bikin kayak gini, eh di list dulu nih usulannya apa, lalu setelah itu dikembalikan lagi untuk kemudian ditanyakan kepada mereka itu. Nah, cara satu adalah bisa ini diminta untuk misalkan mana yang sesuai dengan kebutuhan kalian dicentang gitu. Itu adalah cara paling umum. Nanti akan keluar tuh totalnya kan ya, totalnya akan keluar. Eh, nah, kegiatan yang dia paling banyak mayoritas mendapatkan suara, ya berarti itu kan bisa dibilang itu adalah kebutuhan paling umum nih yang dimiliki atau diniati diinginkan oleh anggota. Atau cara kedua, supaya anggotanya biar nggak asal random nyentang gitu ya, kasih rule yang agak advance sedikit juga boleh. Misalkan hanya boleh mencentang, misalkan ada listnya ada 20 hanya boleh centang 3 gitu, atau 5 gitu. Sehingga nanti benar-benar akan terfilter ya, mana kegiatan yang benar-benar penting dan dibutuhkan, mana yang hanya sekedar hura-hura, nggak terlalu dibutuhkan kayak gitu. Oke, usulan. Kalau dari sini aja, misalkan ini ada usulan
nomor 2 sampai 8 berarti ada 7 ini paling banyak adalah welcoming party pengurus. Ya, silakan tuh Syauki pikirkan gimana caranya orang welcoming party pengurus tuh ya. Nah, itu. Kalau kita sih welcoming party pengurus itu ya Mukernas itu. Mukernas itu kan waktunya untuk kita peng PHN itu PHW dilantik gitu ya. Kalau PHW kan berarti di Muswil ya. Dilantik sekaligus untuk saling mengenal, untuk memperkenalkan juga kepada s- seluruh Indonesia ya. Ini loh pengurusnya sekian kayak gitu. Tuh, jadi eh, terus kemudian bisa dilakukan kegiatan-kegiatan lain di situ. Ini juga ada lucu nih, acara bonding full main tanpa penyampaian materi. Ya, boleh itu. Jadi tidak harus kegiatannya itu yang serius, ada materinya gitu. Kalau mau bonding, bonding aja gitu ya. Main-main bareng, misalkan kayak gitu. Ya, itu kan bisa ya. Jadi itu nomor 2. Nomor satunya lagi ada bonding offline sama upgrading sosial pengurus. Oke, rapat rutin pengurus. Banyak yang nggak suka rapat, guys. Oke, good. Silakan. Ini seperti ini silakan kalian ini ya lakukan sendiri nantinya. Kita akan masuk ke materi kita untuk malam ini adalah oke, talent acquisition. Ini adalah istilah yang digunakan dalam perusahaan dalam manajemen SDM secara menyeluruh. Cuma karena ini konteksnya sudah menjadi mahasiswa untuk organisasi mahasiswa, saya ganti nih istilahnya. Bukan talent acquisition, tapi pengembangan anggota. Jadi eh, rekrutmen pun juga sebenarnya nggak tepat kalau untuk organisasi seperti ISMKI. ISMKI itu cuma butuh nyari pengurus, termasuk juga kita kan juga nyari anggota juga. Jadi sebenarnya ada dua nih yang jadi pokok subjek dari ISMKI ya, secara personal sebagai pengurus dan secara organisasi ya institusi gitu kan ya. Itu. Oke, next. Ya, cepat aja ini saya lewatin. Awalnya kan ini nih, talent acquisition. Jadi kalau sekarang istilah talent acquisition ini digunakan di perusahaan secara umum. Jadi supaya mereka yang sudah capek-capek untuk melakukan rekrutmen itu mendapatkan kandidat yang tepat. Sehingga kandidat itu benar-benar kita bisa invest ke mereka untuk kita kembangkan dan pada akhirnya akan memberikan produktivitas yang terbaik untuk perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang ya. Jadi nggak cuma sekedar yang penting kamu masuk aku dapat pekerja enggak kayak gitu. Itu istilahnya untuk lebih advance lagi ya sebetulnya. Cuma saya pakai istilah pengembangan anggota ya. Jadi nggak lagi talent acquisition ya. Karena ini ada beberapa alasan. Yang pertama kan organisasi ini sukarela ya. Jadi bukan untuk memburu talenta, bukan talent lagi dicari gitu, tapi adalah membina dari yang nol malahan itu malah bisa dibina ya di situ. Nah, pengembangan itu sendiri kan juga ada proses pembelajaran, pendampingan, pertumbuhan ya seperti itu. Jadi ini semuanya adalah fase-fase yang dilewati selama berorganisasi. Lalu organisasi mahasiswa lebih mengedepankan inklusivitas, kolaborasi dan pembentukan karakter. Ya karena namanya juga organisasi mahasiswa, tempatnya belajar. Jadi kalau memang beda, kalau kita bilang dulu sempat ada istilah gini, semua yang daftar ISMKI harusnya diterima karena di ISMKI lah dia akan dibina, dia akan belajar dan dia akan berkembang untuk menjadi lebih baik. Nah, cuma kemudian kan beda nih antara diterima sebagai anggota atau memang di kebutuhan ISMKI untuk mencari pengurus, orang yang akan mengurusi ISMKI. Nah, itu mungkin bisa jadi ke depan untuk jadi masukan bahwa ada dua hal nih ya. Ada sebagai member, ada sebagai apa namanya pengurus gitu ya, komite gitu ya, seperti itu. Ya, nah ini terakhir adalah pengembangan anggota lebih sesuai dengan misi edukatif. Kita ingin mencetak pemimpin, bukan merekrut karyawan. Oke, oke. Nah, semua dimulai dari sini. Ya, harus sudah tahu.
sudah bisa mengidentifikasi kebutuhan dari organisasi sebelum kita mengidentifikasi kebutuhan dari personal itu sendiri. Ya, ini sudah kita bahas kemarin ya tentang organisasi. Ada tujuan, ada struktur, ada job description, ada analisa kebutuhan SDM dan seterusnya. Ya, jadi ini semuanya sudah terpetakan dengan baik dalam organisasi, walaupun tidak harus yang rinci banget, komplit banget nggak harus ya. Tapi harus ada lah, paling nggak yang sederhana. Ya, supaya apa? Supaya ini menjadi guidance adik-adik ketika ingin melakukan itu tadi. Saya ingin mencari pengurus, berarti emang nyari orang untuk ngurusin ISMK ini karena ISMK punya kebutuhan sehari-hari, gitu ya. Tapi juga ada juga nih, eh, kita mungkin ada ISMK ke depan harus mulai lebih terbuka lagi, mungkin ya. Ada jenis anggota itu ada dua tuh. Ada yang dia kita develop sebagai apa istilahnya ya, sebagai apa istilahnya ya, eksklusif member, bukan eksklusif, jadi personal member sama organizational member, jadi secara institusi gitu ya. Nah, terus seleksi. Nah, seleksi ini karena kita arahnya tadi materinya saya rubah sedikit karena saya masukkan terkait dengan motivasi. Jadi proses seleksi itu banyak ya. Mau seleksi itu sekarang mau pakai cara banyak dan sekarang wadah untuk melakukan seleksi itu banyak. Rekrutmen itu bisa dimulai dari pasang lowongan kerja di Jobstreet ya, terus seleksinya juga bisa online, offline, wah banyak sekali caranya. Tapi yang penekanan kalau untuk organisasi, utamanya ISMKI, salah satunya yang bisa dilakukan adalah seleksi berbasis motivasi. Seperti contohnya ada formulir pendaftarannya dengan pertanyaan terarah, ada wawancara menggali gaya motivasi, tes motivasi sederhana, simulasi tugas mini. Ya, ini kembali lagi saya mendasarkan ini dari satu teori yaitu teorinya McClellan. Ya, itu. Masih ingat tadi teori McClellan ya? Ada berapa? McClellan itu nama teorinya adalah Human Motivation Theory, ya. Human Motivation Theory. Ada tiga teori motivasi. Ini boleh dicek siapa yang baru pertama kali dengar Human Motivation Theory McClellan ini. Baru malam ini baru dengar. Boleh chat saya gitu ya. Kalau enggak kan berarti udah pada tahu lama gitu ya. Oh, baru saya. Oke ya. Saya taunya McClellan teori ini dari mana coba? Dari novel 5 cm. Tahu ya, 5 cm. Ada filmnya tuh kan. Itu saya taunya dari situ. Karena coba kalian baca tuh di novelnya ya, bukan kalau TV-nya nggak ada nggak sih di TV kayaknya nggak ada. Kalau di filmnya nggak disinggung, tapi di novelnya ada tuh. eh ten- si siapa itu namanya tokoh utamanya si Fedi Nurilnya tuh ya dia cerita tentang McClellan Human Motivation Theory. Dari situlah itu saya baca pada saat saya jadi ketua BEM tuh, jadi presiden BEM saya baca. Dari situlah saya mulai berpikir bahwa ih ini kayaknya teorinya keren nih kan gitu kan ya. Terus saya baca-baca, saya cari bukunya, terus saya aplikasikan. Mulai saat itu tentang Human Motivation Theory ini gitu ya. Ada need of achievement tadi ya, jadi kebutuhan akan prestasi. Terus ada need of affiliation, tentang sosialisasi ya, tentang hubungan sosial. Terus ada need of power. Nah ini kepake banget dimanapun di organisasi, di dunia pekerjaan, kita bisa melihat orang itu dia sebenarnya motivasinya dari sini gitu ya. Selain motivasi uang tadi itu ya kalau di pekerjaan ya. Tapi kalau secara nggak ada hubungannya sama uang, kita bisa lihat di sini. Bahkan kalau ada hubungan sama uang pun juga bisa dilihat dari sini juga ya, di situ. Nah, ini kalau ini kita terapkan, kan ini baru teorinya ya. Kalau kita terapkan di, apa organisasi, kita bisa simplifikasinya seperti ini ya. Jadi kalau kita orang-orang mahasiswa yang dia fokus pada hasil, target, kualitas, nah itu dia need of achievement-nya yang gede tuh. Cocoknya di mana ya di tim kreatif atau divisi teknis atau dokumentasi atau proposal gitu ya. Karena orangnya dia fokus pada hasil. Kan nggak mungkin tuh contoh misalkan sekretariat ya bikin LPG telat, bikin proposal telat kan gitu. Susah kan gitu ya. Orangnya males-malesan.
orang need of affiliation-nya gede ditaruh di apa namanya di sekretariat gitu ya. Kenapa proposalnya belum jadi? Nggak ada temennya ngerjain. Kan ada kan kayak gitu ya. Atau ini nih paling sering nih ya. Kadang ketika jadi panitia terus habis itu dituntut untuk cari cari apa namanya sponsorship. Kalau nggak ada yang nemenin nggak berani. Nah itu berarti dia bukan need of achievement tuh ya. Kalau orang need of achievement itu dia mau ngelakuin sendiri, lakuin kayak gitu karena dia fokus. Bahkan mungkin lebih suka sendiri kali ya. Tuh. Nah, need of affiliation, ini kebalik nih ya. Sorry, sorry, sorry. Yang tengah ini need of power ya. Suka memimpin, mengatur, mempengaruhi ini need of power. Sorry, kebalik ini sama yang sampingnya nih. Agak ngantuk kemarin bikinnya. Nah, kalau yang di need of power, sorry, sorry, ini saya benerin aja lah sekalian ya. Supaya biar gak keliru. Sebentar ya. Oke, sorry. Nah, kalau need of affiliation ini adalah suka kerja tim, membangun relasi. Jadi dia kalau disuruh apa namanya sana hubungan sama orang, sana survei ke sana sini, wah dia semangat banget tuh ya. Itu makanya cocok untuk acara-acara yang berbau keluar humas, konsumsi acara kayak gitu itu ya. Kemudian need of power, dia yang pengen jadi pengaruh tuh ya, suka memimpin, mengatur, mempengaruhi ini harusnya saya enter, sorry ya. Cocok jadi ketua pelaksana, koordinator divisi, MC moderator dan seterusnya. Oke, nah, lalu bagaimana itu nanti dipakai? Kan bisa tuh nanti adik-adik eh, menggunakan tes ya. Jadi kalau di luar negeri itu ketika ada satu satu teori biasanya ada tes untuk mengetes teori itu gitu ya. IQ itu teori awalnya, tapi kan kemudian ada tesnya. Terus EQ itu juga ada tesnya kan ya. Jadi ada tes-tes seperti itu. Nah, saya coba carikan yang sudah jadi daripada susah-susah bikin sendiri kan ya. Nih, nanti gimana dok cara makainya kan gitu ya. Bisa aja ini digunakan pada saat rekrutmen gitu ya. Nanti saya share ini ya. Jadi ini apa namanya untuk melihat motivation eh, kuesioner untuk motivasinya ya. Tinggal dicentang agree disagree. Ini saya cari di internet. Kalian juga kalau mau cari juga banyak ya. Itu terus nanti di bawah sudah ada nih cara ngitungnya. Affiliation seperti apa, achievement seperti apa, power seperti apa. Nanti yang tadi hasil centangan-centangan agree tinggal dimasukin di sini. Habis itu nanti skornya berapa tinggal dimasukkan di sini. Nah, nanti akan ketahuan nih mana yang lebih dominan motivasi kita itu ya. Masuk ISMKI lebih dominan misalkan powernya atau achievementnya atau affiliationnya kayak gitu itu ya. Nah, kalau itu sudah, berarti kan adik-adik bisa tuh menjadikan itu sebagai dasar ketika ingin menempatkan placement untuk kepengurusan. Cocoknya di sini, cocoknya di situ gitu ya. Oke. Jadi kita tempatkan itu sesuai dengan gaya motivasinya. Dan sebenarnya di ISMKI ini kelihatan kok kegiatan apa bidang-bidang yang dia itu butuh orang yang need of achievement-nya gede itu yang bidang apa. Yang dia butuh need of affiliation-nya gede itu bidang apa kayak gitu. Itu ada. Walaupun di dalam satu bidang tidak harus homogen di Pengmas karena hubungannya sama masyarakat berarti affiliation semua enggak, tetap butuh mungkin satu orang yang need of power jadi koordinatornya gitu ya, atau dia yang butuh sekretarisnya yang need of achievementnya yang tinggi itu kan juga butuh. Jadi kita bisa melihat dari situ. Nah, terus motivasi ini bisa berubah-ubah, jadi kita harus tetap ada ruang eksplorasi ya. Jadi kita kasih kesempatan mereka untuk mengeksplor dulu nih
Karena awalnya mungkin bisa jadi nih motivasi affiliation-nya yang lebih gede, tapi ternyata nanti setelah itu kapan-kapan berubah tuh achievement yang gede gitu ya. Terus diskusi sama peserta ya, sama anggota, sama pengurus dan refleksikan penempatan yang ideal. Enaknya di mana ya kayak gitu itu. Nah, karena penempatan yang tepat itu dan karena mereka diajak diskusi, berarti anggota itu akan merasa dihargai. Kalau anggota merasa dihargai, mereka akan ikhlas tuh kerjanya kan ya, menunaikan tugasnya sehingga organisasi lebih produktif. Nah, HR itu tidak hanya membagi tugas tapi juga membangun ekosistem motivasi ya gitu. Nah, tapi yang terakhir adalah yang jadi pertimbangan utama tetap ya fleksibilitas dan rotasi ya. Itu tetap jadi pertimbangan utama. Tidak ada orang yang dia apa istilahnya hanya cocok di satu tempat enggak. Saya pun juga mengalami sendiri di situ. Apa namanya? Saya mungkin need of achievement-nya gede gitu ya. Saya termasuk yang need of achievement-nya gede. Jadi eh, apa motivasi untuk bisa berprestasi, motivasi untuk bisa meraih sesuatu, men-challenge diri sendiri itu lebih besar daripada tadi untuk afiliasi ataupun power. Saya nggak peduli sama power kayak gitu ya. Yang penting saya bisa berprestasi kan gitu. Nah, itu saya pun juga merasakan bahwa ketika saya sudah selesai dengan satu tantangan, bosen akan merasa tertantang ketika mendapatkan sesuatu yang lain gitu. Makanya dulu ini cerita saja, ketika saya mahasiswa, saya coba tuh, karena saya pengen tahu nih rasanya jadi panitia itu jadi bagian apa saja. Saya cobain semuanya. Jadi jadi panitia, bagian umum pernah, bagian acara pernah, bagian sponsorship pernah, kayak gitu gitu. Ya, jadi nggak harus karena wah kayaknya aku udah madep mantep kayaknya PSDM berarti harus PSDM sampai selesai sampai pensiun enggak kan gitu. Tetap ada ruang untuk eksplorasi dan juga kita harus fleksibel juga nih. Misalkan eh, kayaknya aku masih bisa belajar lah kalau misalkan saya pindah ke sana ke sini kayak gitu. Nah, tinggal diatur aja nanti bagaimana prosedurnya ya kayak gitu. Nah, bekal saya menjadi seorang pemimpin adalah itu tadi saya punya pengalaman banyak. Jadi saya itu punya apa istilahnya prinsip kalau sebagai leader itu orang yang eh, knows something about everything. Tapi kalau orang jadi manager, orang jadi staff, dia adalah orang yang knows everything about something. Apa artinya? Jadi seorang pemimpin itu dia harus tahu banyak hal, walaupun hanya dikit-dikit gitu ya. Tapi dia tahu banyak hal. Tapi kalau orang yang dia di teknis gitu ya, dia harus tahu detail tentang suatu hal kayak gitu. Dia nggak harus peduli dengan yang lain, nggak harus tahu yang lain gitu ya. Karena emang tugas dia adalah tugas teknis. Tapi sebagai seorang pemimpin, dia adalah pengambil kebijakan strategis. Dia harus paham nih cara bekerja unit A, B, C, D untuk supaya bisa mengambil kebijakan yang terbaik gitu ya. Ini organizational placement. Kemudian, nah setelah itu kan berarti ada strategi untuk mengembangkan anggota. Ya, jadi anggota ini kan tentunya kalau kita sudah tahu, kemarin juga sempat ada celutukan, gimana sih anggota ini bisa kita kembangkan atau gimana pengurus ini bisa dikembangkan? Bisa dengan cara kita melakukan need assessment, training need assessment. Jadi untuk diklat atau pelatihan, ya, insya Allah itu akan disampaikan di materi berikutnya. Itu berbasis adalah yang dikejar kompetensi ya, yang dikejar kompetensi. Tapi kita juga bisa melihat cara strategi pengembangan anggota berdasarkan need motivationnya ini tadi ya, berdasarkan motivasinya. Jadi kita harus tahu nih motivasinya, terus potensi anggotanya kita harus tahu. Ya, karena kita pengen pengembangan nih anggotanya gitu. Kemudian kategorikan kebutuhan pengembangan kompetensi. Ingat kompetensi itu ada tiga hal yang dinilai, tiga aspek, pengetahuan, keterampilan, sama attitude, sikap. Ya, insya Allah kita bahas berikutnya. Eh, Kalau HR-nya ISMK ini mau bikin program, memang idealnya, saya bilang ideal ya, idealnya adalah akan ada tiga bentuk program, ya, akan ada tiga bentuk program. Satu berdasarkan kompetensi, berarti ada program pengembangan keterampilan atau skill, program pengembangan pengetahuan, terus sama pengembangan sikap. Sama satu lagi berdasarkan motivasi.
Nah, itu berdasarkan motivasi itu caranya, cuma sekedar caranya. Jadi contoh gampangnya gini, eh orang yang dengan need of achievement itu dia nggak butuh pelatihan lama-lama, dia butuhnya eksekusi dengan eh, tugas, ya kayak gitu itu. Nah, kalau orang dengan need of affiliation, dia bisa kita berikan pengembangannya adalah dengan ranah-ranah sosial gitu ya. Dengan diskusi, dengan dia melakukan interaksi, menyebar kuesioner, ya, dia berhubungan dengan orang langsung itu nanti of achievement kayak gitu, dan seterusnya. Nah, jadi eh, HR bisa, HRD bisa melakukan merancang program pengembangan yang bertahap sesuai dengan gaya motivasi, ya. Terus tentunya harus dievaluasi ya secara berkala. Nah, strateginya ini bukan tentang masalah skill aja tadi ya, tapi yang dijaga adalah motivasinya itu tadi, semangatnya, ya. Karena kalau anggota ini bisa berkembang, ya insya Allah organisasi yang bertumbuh, gitu. Ini secara tips talent acquisition aja. Kalau ini secara perusahaan, secara umum, jadi harus tahu nih, dasarnya semuanya harus kebutuhan organisasi. Jadi kalau ada organisasi yang butuh maju, kemudian ada anggota yang belum memiliki kompetensi untuk membawa organisasi maju, ya anggota itu yang dilatih, gitu ya. Terus kalau ada organisasi ini sudah punya visi misi, sudah punya tujuan, sudah menetapkan struktur, tapi kadang kan kita kayak pemerintah tuh ya, kita akhirnya untuk bisa mengakomodir teman, sejawat, kolega, akhirnya kita buatkan bidang nih, struktur, merubah struktur hanya sekedar untuk menempatkan itu sebenarnya nggak benar, karena tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, yang nomor dua adalah bangun organizational branding. Jadi apa istilahnya? Brand organisasi itu juga harus keluar ya, harus muncul supaya orang yang mau daftar itu tahu bahwa kalau kita bergabung dengan organisasi itu, kita dapat apa. Orang mau gabung di ISMKI, tadi kan sudah ada ini ya, kita ada pertanyaan tadi ya, alasannya apa gitu ya, alasannya apa. Nah, kita juga butuh untuk membranding organisasi ini. Kalau di perusahaan itu tidak perlu branding, ya, karena yang dicari adalah kebutuhan pekerja. Dan orang yang mau bekerja dia akan melihat banyak faktor, gaji lah, kayak gitu itu. Branding itu kadang akan muncul untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Contoh misalkan ada orang yang kalau kemana-mana pakai seragam BUMN, ya, yang tulisannya akhlak itu kan ya, PD kayak gitu. Itu dia sedang membawa branding organisasi gitu ya. Makanya kalian sebagai pengurus SMKI jangan malu-malu kampus ke kampus pakai jaket ISMKI itu nggak masa nggak jangan malu-malu ya. Ada tulisannya PHN kayak gitu itu harusnya jadi kebanggaan ya. Ada yang nggak bangga pakai jaket ISMKI? Pasti bangga lah ya. Oke, nah seleksi harus bermakna bukan formalitas. Makanya seleksi itu kalian harus belajar cara bikin seleksi yang ada maknanya. Bukan ya emang dari dulu-dulu seleksinya kayak gini, enggak ya kalian bisa rubah itu. Tadi sudah saya ajarkan untuk membuat seleksi berbasiskan